Nah, itu kan posisi sulit dan ini Prof ya, sangat sangat ketat dari hal finansial bisa dikatakan begitu ya Prof ya. Yang membuat Prof tetap kuat gitu Prof, bertahan dan tidak terganggu dengan kondisi itu gitu. Yang membuat Prof kuat sekali itu apa Prof? Kartu kurang ada Islam, saya menjaga di situ, saya mengepel, membersihkan dan dapat tempat gratis. Nah, kemudian sebelumnya saya tidak digaji waktu itu, sehingga saya hidupnya hanya menunggu orang-orang yang mau kursus bahasa Arab maupun Inggris ya di situ. Nah, kalau sepi tidak ada yang datang, maka saya tidak makan. Dan di situ itu ada warung yang saya sering makan dan utang ya. Kalau ada uang saya bayar. Yang membuat Prof jadi merasa apa, tetap bertahan, kuat dan sebagainya, sebenarnya rahasianya apa di balik itu Prof? Kan biasanya nggak semua orang kuat begitu. Iya. Silakan. Ada satu gangguan ya sebenarnya, godaan untuk minggat saja. Karena kuliah pun belum tentu menjamin masih baik. Dulu jadi saya ditimpa keraguan luar biasa. Apakah mau menyelesaikan ataukah tidak, kita mencari. Jadi satu saat kalaupun saya jadi tukang batu ya, yang penting saya bahagia dengan membaca. Waktu itu seperti itu. Nah, satu saat ya, ketika saya tidak bisa bayar SPP, saya mau ngambil cuti dan mau mencari kerja di Jakarta. Tetapi saya kepikiran bahwa ada Pak Dokter Tunjung ya waktu itu saya datang ke rumahnya dan menceritakan bahwa saya mau membayar SPP. Saya tidak punya uang, saya lengkapi dengan surat keterangan miskin. Kemudian pada saat wisuda saya tidak bisa membayar. Bagaimana itu membayar? Nah, pada saat itu saya pulang ke rumah, iuran, kakak-kakak dan seterusnya, tapi tidak cukup. Tapi saya tetap berangkat ke Solo. Nah, saya pinjam uang sama tukang jahit. Jadi saya pinjam uang sama tukang jahit yang teman berjamaah saya di masjid. Keterbatasan ekonomi bukanlah batas kita untuk bermimpi dan bercita-cita, karena batas sesungguhnya hanya ada pada keyakinan dan kemauan kita untuk mewujudkannya. Pintu cita-cita menjadi nyata itu ada pada pengetahuan dan ikhtiar. Adapun kuncinya ada pada doa dan tawakal. Jangan pernah malu dengan hidup sederhana, karena sederhana adalah letak kekayaan sesungguhnya, yakni kekayaan hati yang menerima, ikhlas pada takdir dan menjalaninya. Namun sekaligus mengubahnya menjadi lebih baik dengan berupaya sebagai ruang seorang hamba yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengubah nasibnya. Ia telah membuktikannya. Profesor Dr. Mudofir Abdullah SAG MPD yang terlahir dari keluarga sederhana di sudut desa yang tak diperhitungkan di peta, namun kini telah berhasil mewujudkan sejumlah mimpinya di kala muda, menaklukkan mimpi besarnya menjadi guru besar, berpendidikan tinggi, dan bahkan kini memimpin perguruan tinggi. Yang patut dikagumi, jabatan dan pendidikan itu tak lantas membuatnya tinggi hati, justru yang membuatnya rendah hati. Ilmunya tak hanya sekedar menjadi wacana, namun sekaligus menjadi lagu dan tutur katanya. Saya Roma Widodo sejam ke depan akan memandu Anda untuk berbincang dengannya, menggali inspirasi dan keteladanan untuk kita semua. Karena itu saya pada hari ini mendeklarasikan ya bahwa untuk mengurangi menghafal lah, tapi tumbuhkan bernalar, karena nalarlah yang dapat membawa kita kepada sejauh-jauh mimpi kita. Ya. Tapi kalau nalar kita turun, ya kemudian
hafalan kita naik, maka daya kritis kita rendah, kemudian cara kita memandang masa depan juga kurang tajam. Ya. Oh begitu. Jadi mendapatkan kesimpulan itu dari proses perjalanan Prof ya? Iya. Kesimpulan pribadi ya, walaupun mungkin juga bisa diperdebatkan. Ya. Iya. Kalau kegiatan ketika di Man PK sendiri, selain tadi aktivitas membaca, kan biasanya pembentukan kepemimpinan kan ada organisasi dan sebagainya begitu Prof. Mungkin Prof juga aktif atau kegiatan lain Prof yang dijalani? Ya di SMA itu ada ke aktivitas OSIS ya di sekolah pagi. Iya. Tetapi karena kami kan di asrama ya, jadi saya ketua asrama saya di ketua asrama saja. Kemudian kegiatan-kegiatannya biasa main bola ya. Kadang-kala nonton film, kadang-kala dari Jalan Simanjuntak jalan kaki ke mana? Ke Malioboro ya, kemudian mampir ke toko-toko buku di mana itu, di apa namanya? Saya lupa itu, di sekitar Jalan Tarumanegara itu. Dekat kantor pos, shopping center ya. Shopping center. Nah, di situ itu banyak buku-buku yang luar biasa itu. Jadi kalau anak-anak kuliah di Jogja itu luar biasa, itu kesempatan yang baik untuk mengakses banyak buku dan informasi yang membuat tumbuh ya secara intelektual dan tumbuh secara imajinasi untuk tampil merebut masa depan yang lebih baik. Iya. Ini Prof, kalau ini beranjak ke waktu kuliah Prof ya. Kalau tidak salah Prof juga dengan beasiswa Prof ya? Ke IAIN Salatiga. Ya, beasiswanya 1 tahun. IAIN Surakarta ya. Beasiswanya 1 tahun di UIN Wali Songo. Ya. Jadi saya jujur, saya harus katakan bahwa saya mendaftar kuliah di UIN Yogyakarta. Di waktu itu IAIN ya. Ya itu sebenarnya saya juga tidak tahu biaya dari mana kalau saya kuliah di Jogja. Tetapi saya juga tidak diterima masuk. Jadi saya gagal masuk di IAIN Yogyakarta. Akhirnya masih ada waktu ya, bahwa IAIN Wali Semarang itu memberikan beasiswa bagi lulusan madrasah aliyah program khusus. Dan saya daftar di sana, dapat 1 tahun bebas SPP. Nah itulah awal mula saya kesempatan. Tetapi kesempatan saya pun sesungguhnya gambling, bahwa setelah 1 tahun saya bisa melanjutkan apa enggak. Nah itu sebuah pertarungan. Apalagi pada saat semester 3 ayah saya meninggal ya. Artinya saya sudah tidak punya siapa-siapa kecuali kakak-kakak ya. Nah itulah perjuangan semasa saya kuliah lebih luar biasa lagi ya. Bahkan saya itu kadang-kadang belum makan ya. Kemudian ada teman baik yang mentraktir ya, dan seterusnya. Saya waktu itu memilih di perpustakaan sebagai penjaga perpustakaan di mana di Solo ya, di Jalan Kartopuran ya. Nama di Kartopuran ada perpustakaan Islam. Saya menjaga di situ. Saya mengepel, membersihkan, dan dapat tempat gratis. Nah, kemudian sebelumnya saya tidak digaji waktu itu, sehingga saya hidupnya hanya menunggu orang-orang yang mau kursus bahasa Arab maupun Inggris ya di situ. Nah kalau sepi, coba bayangkan, kalau sepi tidak ada yang datang, maka saya tidak makan. Dan di situ itu ada warung yang saya sering makan dan utang ya. Kalau ada uang saya bayar, kalau
apa namanya, kalau saya bayar. Jadi itulah yang menyelamatkan saya. Jadi perjuangan yang tidak pernah saya bayangkan bahwa saya bisa bertahan hidup di Solo sampai sekarang. Iya, subhanallah ya. Iya, jadi begini Prof, saya jadi kepengen tahu gitu, dalam kondisi itu yang membuat Prof jadi merasa apa, tetap bertahan, kuat dan sebagainya, sebenarnya rahasianya apa di balik itu Prof? Kan biasanya tadi di nggak samping, semua orang kuat begitu. Iya. Silakan. Saat ada satu gangguan ya sebenarnya, godaan untuk minggat saja, karena kuliah pun belum tentu menjamin masa depan yang lebih baik. Dulu jadi saya ditimpa keraguan luar biasa, apakah mau menyelesaikan ataukah tidak, kita mencari saja. Jadi satu saat kalaupun saya jadi tukang batu ya, yang penting saya bahagia dengan membaca. Waktu itu seperti itu. Tapi kemudian itu ya? pada titik yang sangat kritis, ya selalu ada orang yang datang, apa namanya, khusus ya, privat kepada saya. Ada pula beberapa teman yang minta diterjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia. Itu satu halaman dikasih berapa, itu bisa. Kemudian menulis di koran itu juga bisa menyambung hidup ya. Jadi dari ketidakpastian saya dapat makan, maka sekali saya makan itu tinggi sekali bagi saya. Artinya sekali saya makan ini bisa menopang saya ya pada hari berikutnya, menopang saya untuk membaca lebih tenang lagi dan seterusnya. Karena itu di bulan Ramadan, di mana berbuka gratis banyak, kemudian sahur juga banyak, adalah masa-masa yang sangat menenangkan bagi saya, karena masalah makan tidak menjadi persoalan. Ya, coba bayangkan. Jadi saya tumbuh dalam kekurangan yang begitu akut ya, sehingga tumbuh pada kepribadian saya bahwa saya tidak punya rasa untuk sombong ya. Kenapa? Karena sombong itu bagi saya adalah bukan tidak tumbuh secara organik dari hidup saya, karena hidup saya adalah selalu dalam kekurangan, sehingga saya selalu melihat orang lain dari perspektif saya. Nah, itu saya pegangi sampai sekarang. Itu hikmahnya, Prof ya. Ya. Jadi gangguan-gangguan untuk keluar, untuk mogok kuliah terselamatkan. Nah, satu saat ya, ketika saya tidak bisa bayar SPP, saya mau ngambil cuti dan mau mencari kerja di Jakarta. Tetapi saya kepikiran bahwa ada Pak Dokter Tunjung ya waktu itu saya datang ke rumahnya dan menceritakan bahwa saya mau membayar SPP. Saya tidak punya uang. Saya lengkapi dengan surat keterangan miskin. Kemudian dibaca oleh Pak. Akhirnya kemudian saya disuruh datang esoknya dan dikasih uang membayar SPP. Dan selamatlah saya dari cuti. Dan itulah yang membuat saya lulus. Kemudian pada saat wisuda saya tidak bisa membayar. Bagaimana itu membayar? Nah, pada saat itu saya pulang ke rumah, iuran kakak-kakak dan seterusnya, tapi tidak cukup. Tapi saya tetap berangkat ke Solo. Nah, saya pinjam uang sama tukang jahit. Jadi saya pinjam uang sama tukang jahit yang teman berjamaah saya di masjid. Dia ngasih, memberi pinjaman. Kemudian saya akan mengganti setelah saya longgar. Tukang jahitnya itu pernah saya mencari tapi sudah tidak rumah. Sampai saat ini saya belum ketemu ini.
Masya Allah. namanya Pak siapa itu dulu hidupnya tempat tinggalnya itu di dekat itu perpustakaan Kartopuran, lapangan Kartopuran. Saya mencari nggak ketemu, katanya apakah masih hidup atau tidak saya nggak tahu. Tukang jahit itu menolong saya bisa wisuda, Wisuda. ya, Masya sarjana Allah. S1. Iya, iya. Kisahnya Ini yang sampai belum saya seperti ceritakan, itu, ya. mumpung saya Iya, iya. ya. Masya Allah, Prof. Sampai seperti itu, Prof, ya? Ya, ya. Iya. Nah, kalau kegiatan di kampusnya sendiri seperti apa, Prof? Waktu itu, Prof? Kan di jurusan Kalau di Fakultas Syariah, ya? Oh ya, kalau Iya, Prof. di kampus ya saya pernah dicalonkan untuk menjadi ketua senat, ya, atau ketua waktu itu apa ya? Tapi saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya ketua senat, bagaimana saya mencari untuk makan? Iya, Jadi betul. untuk menjadi untuk memegang jabatan tertentu di situ itu sudah harus bebas dari yang paling dasar, yakni makan. Gitu. Jadi saya nggak siap. Jadi saya hanya ketua HMPC, ya, semacam majelisnya itu yang tidak terikat oleh waktu untuk datang sewaktu-waktu, sehingga saya bisa bebas mencari pekerjaan lain untuk makan, ya, mencari kursus dan seterusnya, menjadi guru privat dan seterusnya. Itu saat kuliah saya jadi guru privat ya, di beberapa orang yang kaya, ya, kemudian di lembaga perpustakaan, di samping itu juga mengepel, ya, dan seterusnya. Iya, iya. Jadi kalau saya waktu itu tidak pernah ada bayangan, ya. Iya, silakan. Tidak ada bayangan. Ya, jadi saya tidak pernah punya bayangan bisa S2, bisa jadi dosen, bisa S3, jadi guru besar. Itu adalah seperti balasan Tuhan atas keseriusan saya dalam belajar dan disiplin untuk bertahan, ya. Yang kedua, ada istilah Jawa, ya, Gusti Allah mboten sare. Jadi Allah melihat, ya, dengan mungkin kok ada hamba yang bersemangat seperti itu, diterpa kekurangan demi kekurangan tapi masih bertahan hidup. Itu barangkali saya menyatakan ini adalah balasan dari apa yang saya lakukan di masa-masa paling susah. Di samping tentu saja, ya, berdoa, ya, doa dan seterusnya, hubungan baik dengan semua orang, gitu, ya. Itu yang paling menyentuh dalam hidup saya saat ini. Ya, ya. Nah, ini Prof, kalau tidak salah Prof punya aktivitas menulis juga. Itu sejak kapan, Prof? Ya, kalau aktivitas menulis itu sebenarnya sejak mahasiswa. Tetapi untuk ketika menembus koran itu hanya di koran Adil waktu itu. Setelah itu kemudian bekerja sebagai guru privat, kemudian menerjemahkan, ya, mahasiswa-mahasiswa lain yang ke bahasa Indonesia. Ya, itulah yang saya lakukan saat mahasiswa, dan itu menolong keseharian saya. Iya, iya. Ini terkait ini, Prof, untuk kuliah ke S2-nya, Prof. Itu berarti dulu seperti apa, Prof, prosesnya, Prof? Apakah sudah bekerja di IAIN Surakarta atau bagaimana, Prof? Tahun 98, ya. Ketika saya lulus, itu kemudian saya jadi asisten, ya, asisten dalam pengertian baru lulus, tapi kemudian membantu Profesor Usman Abu Bakar, sekarang sudah pensiun,
itu untuk mengajar di kelas. Tapi tentu hanya dengan SKS ya. SKS, dihitung per SKS. Itulah yang kemudian membuat saya pada 98, waktu itu masih S1 ya. Dosen itu bisa dari S1 waktu itu. Saya melamar ya. 98 adalah masa-masa paling krisis ya. Saya melihat di Solo itu bekas-bekas kerusuhan 13 dan 14 Mei ya, gedung-gedung dibakar, kerusuhan itu masih terlihat ya. Saya ingat 98 Soeharto jatuh, emas itu mahal ya waktu itu. Itu saya mendaftar sebagai dosen dan diterima. Dan itulah jejak yang membuat saya bisa sampai sekarang ini. Jadi kalau sudah menjadi PNS dosen, walaupun pada waktu itu sangat kurang sekali ya, sebagai PNS itu ya, itu gaji saya itu habis pada tanggal 12. Jadi tanggal 12 itu habis, nanti berikutnya adalah hemat dan hutang ya. Jadi belum ada perubahan signifikan sih pada waktu itu, dari susah ke susah itu tidak ada perubahan ya. Iya. Kemudian saya menikah ya pada 98, sehingga kita menikah ada sesuatu yang berubah, artinya dua keluarga ikut membantu ya pada awal pertumbuhan pernikahan. Kemudian waktu itu saya dapat S2 itu beasiswa di UNY, Universitas Negeri. Hingga waktu itu gabungan dari gaji dan beasiswa cukup untuk makan. Dan disitulah hobi saya dengan membaca, menulis di koran waktu itu cukup lah ya untuk saya dapat dari beasiswa, dapat dari menulis di koran, kemudian dapat dari PNS. Jadi 3 ini pendapatan saya. Pada waktu itu belum dikenal apa yang disebut sebagai abad digital ya. HP saja saya belum punya. Nah, sehingga tidak ada inspirasi startup ya seperti orang sekarang ini. Anak-anak muda sudah luar biasa ya. Maka saya hanya di garis akademik saja. Maka secara relatif tidak ada persoalan. Itu adalah tahap pertumbuhan kesejahteraan saya mulai kelihatan itu. Oh, itu berarti dapat beasiswa lagi juga kuliahnya Prof ya, untuk S2-nya ya. Pertanyaan saya begini Prof, ini mungkin buat teman-teman semuanya dengan kondisi keterbatasan juga ketika ingin menempuh pendidikan gitu Prof. Prof kan bisa dikatakan dari sejak ke Alia, habis itu juga ke S1, S2, semua beasiswa Prof ya. Mungkin tips dan saran dari Prof agar bisa mendapatkan beasiswa, apa yang perlu dipersiapkan gitu Prof. Kalau melihat kan kondisi Prof sebenarnya bukan juara kelas terus juga gitu prestasinya waktu itu di kelas. Itu tipsnya seperti apa Prof? Kalau prestasi di kelas saya tidak sebagus yang termasuk ketika kuliah juga nggak bagus, karena tadi saya kalau sudah mencintai buku itu lupa dengan pelajaran yang utama itu. Jadi kalau tip untuk memperoleh beasiswa itu sebenarnya saya tidak banyak pengalaman ya, karena pada saat beasiswa saya hanya dianggap waktu itu layak untuk memperolehnya. Kemudian kan ada tes TOEFL, ada TPA, itu saya kira sekarang banyak buku lah ya, itu tinggal dipelajari. Tinggal berlatih. Yang kedua, cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian mempersiapkan, lengkapi dokumen-dokumennya dan seterusnya. Saya kira
ini banyak bisa diakses di YouTube dan di internet ya. Di internet ya. Yang paling susah itu nanti juga pada saat saya S2 itu, saya ini kan agak berbeda bidang. S1 saya adalah Fakultas Syariah, kemudian saya S2-nya adalah pendidikan IPS ya. Dan IPS ini kan tidak linear. Jadi yang membuat pada S3-nya saya sulit memperoleh beasiswa. Ini tidak segampang, semulus yang dibayangkan juga. Jadi saya agak lama dari S2 ke doktor itu agak lama saya, karena lulusnya cepat 2 tahun di S2, tetapi nganggur sejak itu. 2002 itu saya S2, kemudian 3 tahun, kemudian baru 5 tahun kemudian baru saya S3. Coba 5 tahun nganggur itu. Iya. Dosen. Itu pun karena S3 saya itu lulusnya 2 tahun lulus, ya artinya cepat juga ya. Itu waktu itu saya di Jakarta memecahkan rekor ya, 2 tahun S3. Kemudian profesornya sebenarnya juga nggak begitu cepat ya, tapi saya selalu ya menjumpai apa yang disebut sebagai moment of truth, sebuah terbaik yang kemudian begitu saya dapat itu tepat ya, waktunya tepat tempatnya tepat ya, dan seterusnya. Itu jadi saya hidup ini kok ada rahasia-rahasia yang perlu kita syukuri ya. Syukur tiada. Jadi kalau saya, walaupun saya sebenarnya rasional, tetapi saya masih meyakini apa yang disebut sebagai hikmah ya, rezeki yang tidak dapat kita duga. Nah, sehingga saya dalam hidup ternyata tidak cukup hanya dengan rasionalitas, tetapi juga dengan spiritualitas. Nah, ini yang saya banggakan ya. Ya. Ini Prof, terkait dengan spiritualitas sendiri Prof. Mungkin jangan-jangan mulai sejak kecil juga, beranjak remaja sampai dewasa, kuliah dan sebagainya, seiring dengan ikhtiar Prof secara langsung gitu, ada juga ikhtiar-ikhtiar spiritual yang diistiqomahkan atau apa gitu Prof, yang ada pengalaman menariknya bisa di-sharingkan untuk jadi inspirasi teman-teman semua. Jadi saat saya kuliah itu saya punya kebiasaan untuk tahajud ya. Ini banyaknya ya. Jadi kalau jam 7 malam maka saya tidak pernah tidur lagi sampai jam 2 siang ya. Karena dari saya tahajud sampai subuh, kemudian dari subuh saya olahraga, kemudian setelah itu belajar, kuliah. Nah, siangnya baru tidur ya. Nah, itu di sinilah yang membuat saya dalam soal spiritualitas kemudian tumbuh ya. Kemudian sampai pada akhirnya spiritualitas ini berubah menjadi spiritualitas sosial. Kalau kita kan kenal ya kesalehan individu ya, kesalehan sosial. Kesalehan sosial adalah terwujud pada cara kita memperlakukan orang lain ya, memperlakukan sejawat kita, memperlakukan sahabat-sahabat kita. Saya diajarkan untuk arif bagaimana menggunakan media sosial, membuat diksi-diksi ketika komentar, menulis narasi yang tidak melukai. Nah, ini spiritualitas sosial saya tumbuh karena saya kehidupan yang susah ya. Jadi sekarang saya masih bertahan begitu, tidak berkomentar yang melukai kelompok lain, sekte-sekte perasaan orang lain. Nah, itu ya sudah bergeser dari spiritualitas individual ke spiritual
sosial. Sosial, iya, iya, iya. Aliran sosial. Iya, iya. Prof, ini terkait dengan meraih guru besar. Ini kan banyak sekali sebenarnya orang yang sampai ke jenjang doktoral cukup banyak berhasil. Tapi tidak banyak juga pada akhirnya untuk sampai ke guru besar. Mungkin dari Prof, dari pengalamannya sendiri, gitu, ada yang dibagikan Prof pengalamannya bagaimana agar sampai ke jenjang guru besar. Ya. Proses Jadi, memanage waktu dan sebagainya mungkin Prof. Ya, silakan Prof. Guru besar adalah Iya, gelar tertinggi ya. tertinggi gelar, ya. Gelar akademik tertinggi yang Hmm. bisa diraih oleh siapa saja yang konsisten di dalam menapaki jalan akademiknya. Misalkan Iya, kecakapan menulis, ya, kecakapan menganalisis itu harus tumbuh ya. Nah, jadi, saya melihat bahwa kecakapan menulis anak-anak Indonesia itu tidak sebagus kecakapan berbicaranya. Jadi dia pandai berbicara tetapi tidak pandai menulis. Nah, guru besar itu syaratnya adalah punya karya-karya tulis. Karya tulis, ya. Baik buku, baik karya-karya di jurnal ya, bereputasi seperti Scopus dan seterusnya. Iya, iya, iya. Sesungguhnya dari karir guru besar saya itu sebenarnya sudah terlambat ya. Jadi saya memperoleh guru besar pada usia 48. Itu sudah 48 tahun sebenarnya sudah terlambat ya. Iya, iya, iya. Terlambat. Tetapi ini tidak begitu terlambat di institusi saya. Saya adalah guru besar ketiga ya di institusi kami. Nah, kemudian keterlambatan ini dibalas dengan proses yang cepat. Jadi saya ke guru besar itu prosesnya hanya kira-kira 3,5 bulan ya. 3,5 bulan proses ke guru besar dari mulai upload ya, dinilai oleh Diktis ya, kemudian oleh Dikti. Jadi 3,5 bulan. Proses cepat inilah yang membantu saya bahwa seolah-olah guru besar saya itu cepat. Saya memperoleh guru besar pada saat saya masih menjabat itu, sehingga mungkin kemudian juga dibantu oleh media sosial yang luar biasa gitu, sehingga seolah-olah berprestasi padahal biasa-biasa. Tapi itu berprestasi, Prof. Tidak semua orang bisa mencapai itu, Prof. Kenapa, Prof? Kok bisa secepat itu prosesnya? Kenapa, Prof? Kalau boleh tahu, Prof. Ya, sesungguhnya kan proses guru besar itu kan lazim ya, tetapi dilalah tidak ada hambatan di dalam penilaian. Di dalam proses tidak ada hambatan dalam penilaian. Jika lancar ya sesuai jadwal, dan ini bukti bahwa tanpa suap ya, tanpa ongkos yang besar ya, kita bisa menjadi guru besar, bisa menjadi rektor ya, dan seterusnya. Bayangkan saya di Solo itu tidak punya siapa-siapa, tidak punya link-link yang diandalkan. Saya tidak bisa ngaku-ngaku bahwa saya keluarganya ini, keluarganya itu, tidak ada. Tapi kalau orang melihat saya sekarang dari latar belakang saya, kemudian channel-channel yang tidak begitu hebat, kok bisa? Ini bukti bahwa pemerintah, Kementerian Agama itu jujur di dalam melakukan penilaian. Jadi saya kalau ada kasus-kasus yang dengan itu saya belum tahu ya, karena saya tidak mengalami. Saya untuk menjadi guru besar uang dari mana? Ya kan? Saya PNS ya, dan seterusnya. Inilah kepercayaan saya bahwa balasan Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah mboten sare itu betul-betul terwujud, termanifestasi dalam jejak hidup saya. Maka kalau saya tidak bersyukur ini ya
saya orang yang paling jahat ya, kalau tidak mensyukuri apa yang saya. Ya, ya. Prof, ini beranjak ke topik terkait Prof menjadi rektor IAIN Surakarta, Prof. Nah, Prof kan saat ini menjadi rektor IAIN Surakarta dan udah periode kedua, Prof ya. Mungkin gini, Prof, boleh dijelaskan, Prof. Tadi ini kan terkait dengan kepemimpinannya mungkin, Prof. Inspirasi dari yang ingin kami gali. Tadi kan latar belakang Prof seperti ya yang bisa sudah ceritakan semuanya. Kalau gaya kepemimpinan Prof sendiri di IAIN Surakarta seperti apa, Prof? Boleh dijelaskan, Prof? Soalnya kami lihat kalau nggak salah belum lama ini, baru aja beberapa minggu lalu kalau nggak salah, Prof ya, dapat penghargaan itu, Prof ya, IAIN Surakarta. Ya. Ya, silakan, Prof. Ya. Jadi begitu. Jadi saya punya kepemimpinan itu sebenarnya diajari sejak kecil ketika saya menjadi ketua ya di dalam teman-teman sebaya saya. Di madrasah dan ketika mahasiswa saya memimpin beberapa lembaga ya, formal maupun tidak formal. Jadi begitu saya menjadi pemimpin, ketika waktu itu saya terpilih sebagai wakil rektor 1, itu sebenarnya saya sudah mengkonsumsi bacaan-bacaan tentang kepemimpinan secara teoritik gitu ya. Teori-teorinya kami lihat ya, dan seterusnya. Jadi saya jadi rektor, saya mendapatkan ilmu bahwa cara memimpin yang baik satu konsolidasi, kedua mobilisasi, yang ketiga adalah orkestrasi. Saya menggunakan kata-kata mobilisasi karena saya sudah punya dalam tanda kutip kekuasaan untuk memimpin, maka ini adalah otoritas yang saya gunakan untuk memobilisasi semua SDM yang kita punya, semua aset yang kita punya untuk diarahkan pada tujuan-tujuan organisasi. Nah, itulah sebabnya maka mobilisasi itu kata kunci keberhasilan sebuah kepemimpinan. Misalnya kalau ada kelemahan di aspek ini, mobilisasi ke arah sana. Anggaran yang kita punya, SDM yang kita punya, kita kerahkan, kita mobilisasi sehabis-habisnya dengan tujuan terarah. Itu saya seperti itu. Maka kemudian pada saat saya menjabat di IAIN menjadi rektor 2015, tidak ada satupun akreditasi prodi kita itu yang A. Ya, dalam 4 tahun kita dapat 11 ya, terakreditasi A. Kenapa? Karena saya punya kata kunci mobilisasi. Karena kita punya yang banyak, punya anggaran yang tersedia, kok tidak dimobilisasi untuk tujuan ini. Nah, ini sebuah dosa ya kalau memimpin tidak menggunakan kata kunci mobilisasi. Kemudian yang kedua, saya selalu bersifat terbuka di dalam kepemimpinan ini. Siapa saja boleh bersama untuk kepentingan kemajuan kelembagaan. Nah, dengan partisipatoris, dengan mobilisasi, dengan keterbukaan, maka menurut saya inilah kunci bahwa sebuah lembaga itu diatur dengan cara-cara organisasi modern. Jadi saya percaya ini. Dan benar-benar setelah dipraktekkan membuahkan hasil ya, Prof ya. Kata kunci Prof tadi. Ya. Dan kalau ini kalau nggak salah proses untuk menjadi IAIN menjadi UIN, Prof ya. Mungkin boleh sedikit diinformasikan juga, Prof. Ya, betul. Prosesnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya proses cita-cita ke UIN itu sejak 3 tahun yang lalu ya, ketika membentuk panitia, kemudian proposal, kemudian melakukan kajian-kajian,
Iya, ada syarat-syarat yang ditentukan. iya, Tapi iya. kemudian ya ada moratorium untuk alih status. Dan Iya, pada saatnya tiba IAIN Surakarta syarat-syarat sudah bagus, ini kita momentum untuk alih status. Jadi Iya, dari iya. 9 UIN yang diajukan oleh Menteri Agama untuk alih status, prosesnya sekarang adalah sudah di Menpan. Di Menpan, nanti dari Menpan muncul apa itu sebagai prakarsa ya, izin prakarsa. Iya, iya. Kemudian didorong ke istana untuk memperoleh peraturan presiden. Jadi melihat proses-proses seperti itu yang menurut saya sudah 85 sampai 90%. Sehingga mungkin ya, saya boleh membuat waktu ya, perkiraan waktu ya paling cepat itu akhir tahun, paling lambat awal tahun. Amin. Ya. Prof, ya, baik. Prof, ini karena waktunya sudah mau habis tanpa terasa, mungkin sebuah closing statement, Prof. Terutama terkait dengan tadi, Prof. Asal ada kemauan, selalu ada jalan untuk pendidikan, Prof. Profesor ini kan dari kemauan tadi dan juga bertekad, berikhtiar dan sebagainya, pada akhirnya sampai menemukan jalan untuk bagaimana memperoleh pendidikan yang baik, bahkan sampai jenjang tinggi itu, sampai menjadi guru besar. Closing statementnya saya ingin Prof memberikan prinsip-prinsip apa saja sih sebenarnya yang perlu diterapkan ya, perlu dipegang agar bisa seperti Prof sukses dalam pendidikan. Silakan Prof. Jadi ini untuk terutama siapa saja yang merasa miskin, merasa terbatas secara ekonomi, jangan pernah menyerah. Karena menyerah adalah kekalahan terbesar manusia dalam hidupnya. Menyerah adalah kekalahan terbesar manusia dalam hidupnya. Karena dengan menyerah itu berarti putus asa. Putus asa itu menutup peluang untuk menerima nasihat-nasihat dari orang lain untuk bangkit. Ini yang pertama. Yang kedua, putus asa, bacalah biografi orang besar, pengalaman hidup orang besar. Pasti banyak nuktah-nuktah dan hikmah yang dapat kita petik. Kemudian yang ketiga adalah selalu bersikap jujur ya. Kemudian berdoa. Jujur dan doa adalah cara kita bisa diterima oleh orang lain, oleh lingkungan sosial kita, oleh lingkungan hidup kita. Itu yang penting. Nah, sehingga tidak ada resistensi untuk kita masuk ke dalam akses yang lebih terbuka. Dan yang keempat adalah selalu berpandangan optimis. Karena di dalam pandangan optimis ada hukum psikologi bahwa Tuhan akan memudahkan jalan-jalan yang kita optimis. Disinilah berlaku hukum law of attraction ya, daya tarik ya. Jadi kalau orang dekat kepada optimisme itu seperti orang dekat dengan magnet, akan tertarik kepada keberhasilan. Saya kira itu Pak, dan mudah-mudahan semua dalam ketabahan dalam ujian kemiskinan, terutama di pandemi COVID yang membuat krisis kehidupan, kita akan menjadi pemenang untuk merebut masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas inspirasinya, kisahnya, dan gagasan-gagasannya yang bisa dibagikan ke teman-teman semuanya, penonton Reputasi Channel. Pastinya masih banyak sekali sebenarnya yang bisa digali lagi untuk jadi inspirasi dari Prof Mudofir. Semoga lain kesempatan nanti Prof bisa berkunjung ke IAIN Surakarta dan juga bisa berbagi inspirasi lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan. Terima kasih Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan tokoh dan profesional yang berbeda. Salam sehat, salam sukses, salam
produktif untuk kita semua.